Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ninis Kurnia Rahayu dengan NIM 1262042031179 kelas Tadris Matematika 3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran dan tokohnya. Yuk simak videonya. Yang akan kita bahas pertama adalah sejarah matematika dalam pembelajaran. Fowell tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Yang kedua, antusiasme atau antusiasme. Yang ketiga, skills atau keterampilan. John Fowell Gardner tahun 1996 menyarankan beberapa cara dalam menggunakan sejarah pembelajaran matematika di kelas, yaitu menyebutkan dan menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa, memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya, memberikan tugas-tugas tentang sejarah matematika, melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membahas tokoh matematika. Yang pertama, Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Turki, mendirikan perguruan yang disebut Perguruan Pythagoras. Sumbangan matematika yang penting dari Perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Bilangan-bilangan bersahabat adalah dua bilangan bulat positif. Selain itu juga mengenai rata-rata hitung, geometris, harmonik, dan hubungan ketiganya. Teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku pertama kali berasal dari perguruan Pythagoras. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan bentuk kuadrat diberikan oleh Theaetetus. Pythagoras meninggal sekitar 507 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan komplikasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut berisi tentang definisi dan 5 postulat, serta aksioma. Buku Elemen yang terdiri dari 13 buah buku terpisah amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan urutan teori yang dinyatakan dan dibuktikan. Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Yang ketiga adalah Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, Pulau Sicilia yang menjadi koloni di Yunani. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Saat kotanya diserang oleh Romawi, Archimedes membantu dengan membuatkan beberapa mesin untuk mempertahankan kotanya. Pada saat kotanya jatuh, Archimedes pun terbunuh oleh tentara Romawi karena begitu asyik melukis kurva di pasir. Ia juga sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karyanya sebagai berikut: The Method atau metode, yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Quadrature of the Parabola, membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. Measurement of a Circle, pengukuran lingkaran. Ia mendapatkan tugas dari Raja Hieron untuk menguji kemurnian mahkota emas. On Spirals, tentang spiral, yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut spiral Archimedes. Juga buku tentang conoida dan spheroida yang memuat 40 dalil mengenai isi benda putaran. Yang keempat adalah Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observator astronomi di Ujjain. Karya terpentingnya adalah Brahmaspuntasindata dan juga menulis Kandaka Dhyaka dalam Brahmaspuntasindata yang mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan. Ia juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah untung dengan bilangan positif dan rugi dengan bilangan negatif. Sumbangan lain adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Ia juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu. Dalam
Brahmasputasindata. Ia juga memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi-sisi segi 4. Dalam buku Kandakya-Dhyaka, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. Yang kelima adalah Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Kiran, Al-Khwarizm, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 malam Baghdad. Gans dalam The Source of Al-Khwarizmi Algebra menyebutkan bahwa Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar Hisab Aljabar wal Muhabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat. Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris lewat sebuah karya aritmatikanya, yaitu Liber Algorithm dan Algorismi de Numerorum. Diperkenalkan angka-angka Hindu-Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimal. Karya lain yang terkenal yaitu Tratatit Arithmetica. Al-Khwarizmi juga menyusun Zix atau daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangans. Yang keenam adalah Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan Italian. Nama lainnya adalah Leonardo Ispisa. Tulisannya antara lain adalah Liber Abaci Practica Geometricae atau Practical Geometry, Flos Liber Quadratorum, dan A Letter to Master Theodorus. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. A. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci, bukunya yang berjudul Liber Abaci. Perintis dalam penggunaan kembali pencerahan Mesir. C. Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. D. Buku Praktika Geometriae ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi dalam 8 bab. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Yang ketujuh adalah Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Ia menerbitkan Discours de la méthode pour bien conduire sa raison à chercher la vérité dans les sciences, sebuah karya sains. Karya ini dilengkapi dengan 3 appendix, yaitu La Dioptrie, Les Meteores, dan La Geometrie. Karya terpenting yaitu La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Karya penting lainnya adalah Principia Physiophiae yang dipublikasikan di Amsterdam tahun 1644. Setelah beberapa bulan dari musim dingin yang ekstrim, ia meninggal tahun 1650 karena pneumonia. Yang kedelapan adalah Fermat. Tahun 1636, Fermat menceritakan penemuannya mengenai kesalahan Galileo mengenai jatuh bebas, juga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Ia menulis dalam bagian tepi terjemah Bajat terhadap karya Diabhantus Arithmetica. Aku telah menemukan bukti yang benar, namun tepi halaman ini terlalu kecil untuk memuat bukti itu. Sekarang, matematikawan menunjukkan bahwa bukti Fermat salah, tetapi bukti lengkap ditunjukkan oleh Andrew Wiles. Tahun 1654, Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas, sehingga Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Dalam buku New Account of Discoveries in the Science of Numbers, banyak memuat metode untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4K plus 1 dapat ditulis sebagai jumlah 2 bilangan kuadrat, sehingga Euler membuat bukti yang lebih rinci. Yang kesembilan adalah Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Di usia 12 tahun, Blaise telah mempelajari geometri. Ayahnya memberi Blaise buku elemen dari Euclid. Pada usia 16 tahun, Pascal mempresentasikan makalahnya di bulan Juni 1639 yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk Pascal
cystic hexagon. Pasca menyelesaikan buku pertamanya yaitu Essay on Conic Section pada tahun 1640, Pascal juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut The Generation of Conic Section pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal. Melalui surat menyurat dengan Fermat tahun 1654, Pascal membangun dasar-dasar teori probabilitas. Ia membahas dua masalah terkenal, the Dix problem dan the problem of point, sebelum ia meninggal pada usia 39 tahun karena sakit. Yang ke-10 adalah Newton. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris tahun 1669. Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode Fluxionnya lewat buku The Methodis Seriorum et Fluxionum. Karya Newton pertama sebagai Profesor Fluxian yang mengenai optik, di mana ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan berbagai tipe-tipe sinar lewat aberasi kromatik. Tahun 1672, Newton terpilih sebagai anggota Royal Society setelah mempersembahkan teleskop reflektif. Ia juga menerbitkan makalah tentang cahaya dan warna The Philosophical Transition of the Royal Society. Tahun 1666, Newton telah membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Ia juga menjelaskan tentang gerak sentrifugal atas saran dari Halley. Newton lalu menyusun buku yang terkenal, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Yang ke-11 adalah Gauss. Carl Friedrich Gauss masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmatik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik dan teorema bilangan prima. Ia banyak menulis mengenai astronomi hingga tahun 1817 karena banyak menghabiskan waktu observatorium. Ia juga masih menghasilkan karya yaitu Disquisitiones Generales circa serim infinitam tentang daerah dan fungsi hipergeometrik. Antara tahun 1820 hingga 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820, Gauss juga telah tertarik dengan eksistensi geometri non-Euclidean, namun tidak mempublikasikannya. Tahun 1832, Gauss dan Weber menyelidiki teori magnetisme terenstial. Hingga tahun 1840, ia telah menerbitkan 3 buku mengenai subjek ini. Gauss dan Weber juga menemukan banyak hukum fisika dan diterbitkan dalam kurun waktu 1836 sampai 1841. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung dalam masalah praktis. Ia meninggal pada 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Yang ke-12 adalah Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen tahun 1870. Pada tahun 1873, Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung. Ia juga membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Tahun 1874, Cantor mengajukan soal apakah ada korespondensi satu titik-titik pada satu satuan luas dengan satu satuan panjang, yang akhirnya diselesaikan Cantor sendiri, bahwa ada korespondensi satu titik-titik pada interval 0,1 dan titik-titik pada ruang berdimensi P. Cantor mengirim karyanya tentang landasan teoris himpunan ke jurnal Shirley, jurnal Mathematische Annalen, dan jurnal Acta Mathematica. Makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan terbit tahun 1895 dan 1897 di Mathematische Annalen tentang aritmatika transfinite. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Tahun 1897 ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Tahun 1917 ia masuk ruang perawatan dan akhirnya meninggal tahun 1918 karena serangan jantung. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.